Ini adalah debut dari rumah produksi Bahagia Tanpa Drama, baik. Tapi menariknya di debut ini langsung memberikan production value yang sangat luar biasa untuk penonton di Indonesia. Boleh diceritakan dulu, baik, alasannya dari Bahagia Tanpa Drama Production ini untuk menjadi film pertamanya adalah film Believe ini. Silakan. Oke. Saya pengen kita juga punya kapten. Biasanya tempat lain kan ada Kapten Ri, Kapten Yu. Oke. Di sini kita punya sekarang Kapten Agus. Yes. Bukan Mas Agus lagi tapi Kapten Agus. Ya, semangat. Ya, sebetulnya ini film perjuangan saya yang kedua atau ketiga karena saya pernah involve juga di Soekarno. Kemudian pada saat Covid kita juga mengeluarkan Kadet 1947. Sekarang tiba saatnya lebih action dengan resipi yang berbeda. Kami mengeluarkan film ini. Sebetulnya tadinya kita pikir ini akan set, tapi ternyata yang keluar dari sini biasanya berderai air mata. Saya tidak jualan bawang sebetulnya, tetapi ya itulah kalau ditanya kenapa enggak? Yeah. Karena kalau memang tahu saya biasanya saya suka membuat genre yang agak berbeda dari mainstream. Tapi kali ini semoga apa yang kami buat, kami produksi ini bisa diterima dengan baik. Karena waktu kemarin Kadet kita masalahnya adalah kendalanya adalah di Covid. Dan saya tidak putus asa, harus ada orang juga yang sedikit idealis, atau ini banyak idealis sebetulnya ya, untuk berbicara tentang sejarah. Kemudian ada pesan-pesan moral tentang kesetiaan, tentang loyalitas, di mana istri menunggu suami, suami pun harus pulang karena dia mempunyai motivasi untuk bertemu keluarga. Rasanya itu jarang sekali sekarang dihadirkan kepada film-film ya. Atau kalau kita pop up itu isinya ani-ani atau apa. Kita kembali kepada dasar ya. Kita kembali kepada dasar. Sebetulnya ada di situ. Tinggal kadang kok emang susah bukan direm, susah diprediksi. Iya, betul. Tapi itu sesungguhnya yang ada ya. Jadi dari situ saya ngobrol dengan Mas Abi, dengan Rahabi, partner in crime saya ya. Kita nggak pernah berantem. Yes. Dan kita sudah tahu masing-masing otaknya. Jadi film ini kita lakukan, ini lahiran ya 10 bulan. Jadi dengan skala yang seperti ini, karena kita sudah pernah melakukan beberapa film yang hampir sejenis, kita bisa menyelesaikan dengan CG dan lain-lain, dengan pre-pro yang hanya 45 hari. Semua saya push untuk bisa beyond the limit. Jadi kemudian saya didampingi lagi, saya berkenalan loh sama Mas Arwin ini. Kalau enggak saya nggak kenalan sama Mas Arwin. Tapi kita bertiga kemudian didampingi dengan seluruh kru yang secara mentality mereka kuat. Jadilah saya nggak tahu apakah ini responnya baik dari teman-teman media, semoga ya. Jadi itulah tadi karya kita. Yes, itu dia, luar biasa. Tapi menariknya baik, ini kan production value yang diberikan juga nggak main-main. Kita lihat megah sekali dengan ledakan-ledakan, props yang digunakan dan lain-lain. Proses pengembangannya seperti apa sih, baik dari awal craftingnya sampai dengan approve dari skripnya Mas Abi gitu ya. Wah, ini kan banyak kita lihat di sini. Saya tipenya juga bukan orang yang suka lama-lama sih sebetulnya. Abi udah tahu lah bahwa kalau saya udah masuk pasti ada sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi selalu challenge saya diambil oleh Abi kalau bicara tentang prosesnya. Dasarnya adalah kita juga dendam kita tuh ada loh. Kadet kenapa? Ya kan Bi? Sekarang kita bikin coba 70% action dengan 30% ada dramanya, plot dramanya. Tapi ternyata sekarang dramanya kuat sekali ya. Jadi saya sih belum pernah melihat ada action yang dengan plot yang tertata dengan alur yang bisa seperti ini, sehingga itu yang saya challenge ke Abi. Kemudian kenapa bisa skalanya besar? Saya nggak tahu ya, film perang yang terakhir itu tahun kapan ya. Kalau saya agak angkatan lama, jadi kayak Janur Kuning gitu yang saya ingat ya, lama sekali ya. Tapi itu harus ada di situ, dan kita tahu pada saat kita sudah bicara film perang, kita harus pakai autentifikasi. Itu yang selalu otentik itu supaya semua believe. Kita sekarang masuk dengan film judulnya Believe. Tapi kalau kita tidak
merasa penonton yakin itu susah. Itu yang masuk ke sana. Kemudian Abi bisa menerjemahkan dalam sebuah skrip. Kalau misalnya skripnya tidak bagus, mungkin kita tidak akan lari langsung ya. Saya cuma men-challenge, bisa nggak Bi lu dalam waktu sebulan nih. Terjadilah itu skrip dari research, dari segala macam selama sebulan. Kemudian paralel, karena saya punya partner Ipul line producer, dia bilang, ayo Mbak kita bikin, kita bisa. Kemudian jadilah itu, pada saat skrip ada, kita udah tahu ini akan menjadi sebuah skala yang bukan biasa-biasa aja. Tetapi memang itu yang kita yakini kita harusnya bisa, dan semoga ini bisa mewakili. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak itu penjelasannya. Kita ke jajaran sutradara kita, ada Mas Abi dan juga Mas Arwin. Kita pengen tahu bagaimana berproses bersama kali ini dengan dua sutradara kan. Mas Abi dulu deh, gimana Mas Abi berbagi dengan Mas Arwin seperti apa di film ini, silakan. Iya, terima kasih. Rasanya kayak kawin. Enggak, berantem mulu dong berarti. Enggak, menariknya sama Kang Arwin itu ini pertama kali ya Kang ya kita ya. Saya ceritain ketemunya aja dulu, pas ketemu kira-kira bareng sama siapa ya nanti nyutradarain yang ketemu lah sama Kang Arwin kan dengan potongan kayak gini gitu kan. Maafkan. Nanti ada kesempatan ya Mas Arwin, tenang. Oke, jadi ketemu ya harus ada adjustment. Biasanya yang di adjust itu pertama tuh ego. Sutradara tuh terkenal egonya kan tinggi-tinggi ya, kan kita nggak pernah tahu kita mau ngadepin sama siapa gitu. Kita takar dulu egonya nih, sama Kang Abi juga nakar nih gimana nih si Abi nih mainnya nih gitu kan ya kira-kira. Jadi memang tidak mudah lah. Tapi cuma pertemuan pertama aja, karena kesananya ternyata ya dua-duanya nggak ada ego lagi, ternyata begitu. Yes. Ternyata mau lu gimana? Lu maunya gimana? Gitu. Jadinya malah saling mengisi gitu kira-kira. Yes. Yang terbesarnya itu ada di pembagian tugas. Enaknya seperti apa gitu ya. Genre biasanya kita dasarnya dari genre yang dikuasai. Yeah. Siapa yang lebih menguasai genre apa gitu. Kupikir Kang Arwin emang punya kekuatan di action gitu. Terus aku tawarin, terus dia bilang, gue malah drama, gue powernya gitu. Lah iya, berarti nggak cocok ya, berarti gue aja yang action ya, iya gitu. Kang Arwin kemarin juga ngomong, ya gue malah ngeliat potongan lo malah drama, malah action gitu. Kira-kira kayak gitulah, jadi saling isi gitu. Kalau nanti di actionnya ada yang kurang, diisiin sama Kang Arwin, dramanya ada yang kurang, aku ngisi gitu. Cuma selama syuting, kita duduk pasti sebelahan, jadi setiap shot selesai harus ada 2 yes. Yes. Harus ada 2 oke. 3 yes. 3 iya sama Mbak. 3. 4 boleh nggak sama? Tapi ternyata dua-duanya malah actionnya keren banget dan dramanya di sini nanti banyak banget yang nangis depan kita. Jadi ini tepuk tangan dong untuk sutradara-sutradara kita. Kalau dari Mas Arwin seperti apa? Silakan. Hampir sama sih. Pertama kali diajak lumayan kaget karena pas aku baca skripnya lumayan, ini filmnya lumayan gede ya secara scope ya. Terus sama Abi juga baru kenal. Terus ya udah akhirnya ngobrol dulu sih. Yang penting ketemu dulu deh, ngobrol dulu sama Abi gimana enaknya. Nah, yang gue tahu pada akhirnya gaya directing saya sama gaya directingnya Abi itu beda banget. Nah, tapi justru itu mungkin malah jadi punya point of view masing-masing terhadap cerita ya. Akhirnya mungkin disitulah ngisinya. Yes. Dan dari awal udah tahu kalau emang dia duluan ngedevelop, jadi ya oke, lu maunya gimana? Gue akan masukin treatment gue sejalan dengan waktu aja sih. Ya, itu kan treatment dengan teknis yang ada di lapangan, tapi dengan jajaran cast yang luar biasa nih, banyak bekerja sama dengan cast ini aja. Di depan kita ada 17, banyak lagi kalau bisa kita tampilkan nanti malam mungkin semua pada datang ya Mbak ya. Ini gimana challenge-nya dari jajaran sutradara, mendirect banyak cast yang ada di sini, apalagi nama-nama besar yang ada di depan sini. Silakan. Oke, Kang, izinkan. Kalau dari saya itu concernnya memang ke cerita dari awal, apalagi nulis cuma sebulan doang. Jadi saya pribadi mengandalkan pemain sebenarnya. Jadi setelah baca ada feedback apa itu malah dibutuhkan sekali gitu. Dan memang banyak feedback dari Ajil, dari Leo, dari Wafda, terutama dari Teh Modi itu juga banyak gitu. Gimana kalau diginiin, karena ketika mau berangkat syuting itu masih belum terlalu matang gitu, kita masih belum pede berangkat gitu. Justru kita bukan yang ngasih tahu harus gimana, kita malah minta feedback bisa diapain gitu. Sembari mereka dalam waktu yang sangat singkat juga latihan gitu, udah masuk bootcamp, udah masuk apa gitu-gitu. Jadi
karena prosesnya sangat singkat, akan sangat bagus kalau kita punya waktu duduk bareng, bicara filsafatnya dulu, gitu ya, bicara karakternya dulu, gitu itu emang enak gitu. Cuma kalau udah nggak ada ya udah saling mengandalkan aja gitu. Itu kurang lebihnya itu. Jadi malah dari mereka balik gitu. Gimana kalau karakternya gue giniin gitu. Nah, kita malah appreciate itu sih. Jadi bentuk kolaborasi ke jajaran cast juga sangat luar biasa untuk nge-develop skripnya ya. Malah seperti itu memang. Siap. Mungkin mau nambah. Silakan Kang Arwin. Iya ya, ya itu sih kita tetap kasih benang merah sih ke mereka ya, kasih guidelines. Tapi habis itu emang selalu aku butuh gimana sih point of view lu terhadap karakter ini gitu. Jadi kolaborasi sistemnya. Karena kan ini paralel antara mereka bootcamp, terus ada workshop, fighting, terus sama reading, belum lagi nanti ada bahasa tetun itu yang lumayan bikin Leo ngaco itu. Paralel gitu, beberapa hal paralel, makanya secara karakter cukup memberi kebebasan ke mereka bagaimana point of view mereka terhadap karakter, tapi kita kasih benang merah juga. Ya, tapi kesannya kita pengen tahu dong dengan kerjasama dengan banyak cast gimana kalau Kang Arwin? Dengan manusia-manusia ini ya. Ya karena panjang perjalanan dengan banyaknya cast ini. Seru sih, seru. Maksudnya ya mereka ini juga, mereka excited lah. Ditawarin film itu intinya mereka excited. Itu dulu yang gue pegang gitu. Yes. Oke, lu excited, lu nggak usah aneh-aneh ya gitu. Dijagain di situ ya. Oh. Baik, tepuk tangan untuk jajaran sutradara kita. Nanti kita kembali lagi dengan pertanyaan teman-teman media ke jajaran sutradara. Tapi kita ke cast dulu nih. Yang pertama kita ke Ajil Dito. Jil, wow. Wow, langsung semua pengen dibawain seserahan apa? Kenapa? Bayem dulu. Bayem yang dikenang di sini. Jil. Nangis terus Mbak itu. Iya tuh, Mbaknya tadi ngeliat. Jil, ini proses yang luar biasa untuk lo sebagai aktor. Boleh ceritakan ke teman-teman media bagaimana berproses di film ini, Jil? Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih semuanya teman-teman media udah nyediain waktunya datang ke media screening. Proses untuk menjadi seorang Agus bisa dibilang cukup rumit menurut gue, karena di satu waktu yang bersamaan harus ngelakuin banyak hal, harus workshop, harus reading, harus latihan choreo fighting, latihan sikap militer, pegang senjata, latihan nembak. Itu semua dilakukan dalam waktu 45 hari yang harusnya sih normalnya nggak segitu ya Bu ya. Normalnya berapa kira-kira Bu? Boleh dibantu nggak Bu? Kira-kira normalnya sebenarnya berapa sih Bu? Yang normal yang bisa balance gitu? Setengah jam. Woi, ya. Jauh sekali. Setengah jam. Nggak ada normalnya, nggak usah manja deh. Nah, bersyukur kita di sini punya 2 director ya, Kak Dias ya. Yang satu suportif, yang satu enggak. Bercanda. Nggak, seneng. Prosesnya cukup berdarah-darah. Bahkan pas syuting juga benar-benar yang ini cerita dikit aja, karena kesalahan, karena keteledoran diri sendiri, gue cedera di bagian paha dan pinggang gitu. Tapi itu cederanya di hari-hari awal syuting, bahkan belum mulai fighting scenes-nya belum ada. Itu baru mau mulai fighting scenes yang lawan Abel gitu kan, tapi tiba-tiba udah cedera. Ya tapi ya udah langsung ditangani. Tapi pas take tuh ya Allah nggak berasa sakit. Kelar take baru nggak bisa jalan, susah pincang-pincang gitu. Tapi ternyata sakitnya tuh sakit-sakit nagih ya. Film action ini ternyata senagih ini buat gue sebagai debut di film action ya. Yes. Bener-bener wah ini tuh bener-bener core memory yang nggak akan pernah gue lupain seumur hidup sih. Jil. Oh, iya. Kan kepala dulu juga. Oh itu, nah yang adegan injek pala, yang adegan Bang Leo nginjek pala gue, demi Allah keinjek beneran. Serius beneran. Demi Allah keinjek beneran. Lu nggak apa-apa Jil, aduh maaf. Nggak apa-apa. Iya, take lagi tapi sininya ngocor gitu. Oh itu beneran terjadi. Karena ini totalitas dari seorang Ajil berarti ya untuk ada pertama di film action. Yes, dan koreonya juga didampingi oleh para anggota TNI ya untuk menjaga safety dan Iya untuk jaga safety sama Abah juga kan, sama Abah Dinas sebagai stand timnya juga, fighting koreografinya juga. Jadi shout out buat Abah, terima kasih udah buat kami semua jadi keren di film Believe ini. Yes. Tapi selain action, tapi teman-teman tadi di sini juga tersentuh dengan romance-nya.
Nah ini gimana challenge-nya untuk Ajil dan juga Dinda Thomas ngejaga romansnya tetap dapat tapi nggak yang dengan menye-menye gitu. Bayam aja pada tersentuh di sini. Langsung to the point ada gitu. Emang Sin Bayam seromantis itu ya? Tuh. Oh, kalau Yang bukan bikin bayar romantis tol. tuh bokehnya. Dan bokeh masih gitu. Masih berani ngedeketin ya. Gimana kalian berdua nge-build scene romance-nya tapi tetap kena gitu dengan caranya masing-masing. Adinda Thomas silakan. Gimana ya Jil cara nge-build-nya? Kayaknya Ya. dengan ngobrol Ya, kali ya. ngobrol terus apa ya? Trust each other. Trust each other. Percaya Terus kita aja, juga bener-bener. mau apa ya, tahu pengen dibawa kemana sini itu Iya. benar-benar diskusi gitu loh setiap adegannya. Selalu nanya, yang penting kan untuk menjadi sebuah pasangan dalam sebuah film kita harus nanya boundaries masing-masing kan. Betul. Dan kita udah nanya boundariesnya, batasannya sampai mana. Gue nanya ke Dinda juga nanya ke gue. Ya itu, dan ya model reading yang singkat. Model reading yang singkat, tapi memang dasarnya memang Dinda adalah seorang aktris yang luar biasa juga, jadinya benar-benar bisa benar-benar bisa apa ya, bisa ngasih sparks lah ke gue selama di depan kamera. Iya, Mas Sabi mau menambahkan mungkin? Setelahnya baperan nggak? Jangan nggak boleh. Dinda Thomas, kita kayak Dinda Thomas sebagai seorang istri sini yang nggak cuma suami yang berjuang, tapi istri juga berjuang dari rumah. Hal apa sih yang paling kamu dapat dari memerankan karakter Evi ini? Yang paling didapat tuh ternyata untuk ngasih kepercayaan tuh butuh pengorbanan ya. Gitu. Wow, yes. Percaya untuk pasangannya akan pulang lagi dengan selamat atau pasangannya pulang lagi dengan setia gitu. Intinya itu butuh pengorbanan dan percaya gitu itu tadi. Jadi suaminya berjuang dengan caranya, juga istrinya berjuang dengan caranya. Yang penting saling mau berusaha dua-duanya. Itu sih yang aku belajar dari karakter Evi. Adinda Thomas, tepuk tangan juga dong buat Adinda Thomas. Kita lihat Fakih juga, hai Fakih. Hai, tepuk tangan buat Fakih nih, luar biasa. Fakih, gimana ceritain dong ke kakak-kakak yang ada di sini, gimana kamu berproses bersama kakak-kakak nih ya, biar mudah semua kan jadi kakak-kakak. Enggak manggil om sama tante semuanya. Fakih gimana? Udah ke saya manggilnya Mbak Baik. Baik. Kalau yang kayak yang lain? Ke Om Ajil gitu? Om Ajil. Om Ajil, oke. Kesini kenapa baik? Nah, Fakih ceritain dong ke kakak-kakak di sini, ke teman-teman media, gimana kamu kesannya setelah berproses di film ini? Silakan. Oke, kesannya itu film di sini tuh seru banget. Terus aku pas main sama Om Ajil tuh waktu pertama kali ketemu tuh, wah Om Ajil baik banget ya gitu. Mama aku sampai bilang, ah iya tuh Fagi, Om Ajil baik banget ya. Iya mah, Fagi juga sampai kaget sebaik itu ya. Jadi Ngomong apa? Bukan bau-bau Apa sama dia tadi? enggak, ukuran sepatu dia sebentar. Bagus banget nih ya, terus Fakih. Kamu dibayar berapa sama aja? jadi setiap ke lokasi tuh ditanya, aku nanya sama apa telco tuh, Aktor bro, aktor, telco, iya. Om Terus Om Ajil ada nggak? Ya enggak, Om Ajil besok aku ada nggak? Enggak, besok libur. Kamu ya Om Ya masa gimana Agus sih? kecil sama Agus gede sama. Tiga sama. begitu berkesannya jadi kamu maunya terus ada Om Ajil terus ya. Iya. Ya Om, bener Om, nggak ada. Iya nggak ada. Besok baru ketemu. Ya, Terus akhirnya kamu datang walaupun kamu nggak syuting di hari itu. Enggak. Oh enggak. Kirain. akhirnya kata Mama, udah besok jalan-jalan aja. Langsung, oh iya Mas, siap. Seneng lagi, nggak sedih lagi tuh. Fakih, kalau mau karirnya panjang, pujinya produser, sama sutradara. Fakih, pemain juga. Fakih. Kayaknya Fakih. Ya, Kayaknya kamu salah orang deh. Kan kamu ketemunya aku terus. Iya. Kan bapak kamu yang itu. Maksudnya Om Wanda kali yang baik. Om Ajil kamu kan gak ketemu. Iya, Om Wanda kali yang baik. Hah? Bapak kita kan yang itu, Nak. Jadi tapi Om Ajil apa Om Wafda yang baik buat kamu? dua-duanya. Dua-duanya. Aman, Wafda Pas aman. itu tiba-tiba Om Wafda datang terus
diceritain sama omnya tuh, nah jadi ini Om Wafda nanti berperan sebagai ayah kamu. Oh iya Om, gitu kan. Terus udah ya, oh baik banget. Oh, sama dia. Bagus. Alhamdulillah ya Allah. Dikasih template lah. Tapi katanya kamu ada ini ya, yang kamu ingat banget scene waktu pas adegan berantem itu ya? Iya. Ceritain dong itu gimana sih? Jadi pas dengar mama ngomong nanti adegannya Fakih ada yang berantem. Begitu. Aku juga kan suka action ya. Ya. Hah? Serius mah? Iya serius. Wah, ambil mah. Mama nggak usah cerita lagi sampai habis. Langsung ambil aja film. Pas begitu syuting, gini. Om, kan adegannya aku didorong. Om, nggak ada matras. Enggak, karena kameranya kamunya kesorot sampai ke bawah. Jatuhnya gimana? Jatuhnya beneran. Hah? Beneran Om? Gak boleh dibikin-bikin gitu? Enggak, harus jatuh beneran. Tapi gimana kamu sih? Aku mau jatuhin bohongan tapi takut jelek. Yes. Mau jatuhin asli tapi takut sakit. Iya. Dah deh, mendingan jatuh asli. Pas jatuh asli tuh sakit. Pas Fakih kurang bagus. Hah? Kurang bagus Om? Lagi. Oh iya. Pas didorong lagi terus kayak sakit gitu punggung. Terus udah selesai syuting itu pulang bilang ke Mbak tolong panggilin tukang urut biasa dong. Iya dipanggilin diurut. Tiba-tiba ada yang bunyi karena agak memar sedikit gitu. Tapi ini totalitas kamu sebagai aktor ya, keren banget. Dan kamu ketagihan kalau diajak lagi sama Mbak Ayi. Mau. Sama Ibu Ayi, Pikiran aku semangat tuh, ya. Syuting action tuh, wah seru nih, ternyata ada resikonya juga. Iya dong, tapi kamu keren banget. Tepuk tangan sekali lagi untuk Fakih. Thank you Fakih. Pakai Bu Ai baik gak? Baik banget. Wah, Om Abi Om Abi sama Om Arwin baik gak? Baik. Baik. semua baik. Semua baik. Fakih terima kasih. Kita juga Oke, ada sama-sama. Bang Hardi Fadila. Bang Hardi, kita pengen tahu gimana proses bersama dengan jajaran aktor ini, Bang Hardi, untuk karakternya di sini. Ceritakan dong keseruannya sedikit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Gimana? Kan ini peran karakternya juga penting dan krusial sebagai sahabat itu, silakan. Soal karakternya. Iya, soal Apa kebersamaan ini? kebersamaannya dan mendalami karakternya. Kita udah ngebangun semua itu dari pada saat kita persiapan gitu. Lebih ke ngobrol, lebih ke bercanda aja sih sebenarnya. Karena kita tahu yang masalah capek kita tanggung bareng-bareng semuanya gitu. Jadi untuk prosesnya juga ya alhamdulillah bisa dijalanin dengan lancar gitu, dengan saling memotivasi pada saat take tuh. Kadang lihat Ajil capek gitu, terus kami nih kayak Ajil bisa gitu. Ya. Tapi dari belakang layar Ajil yang lagi on cam. Iya benar, itu kan saling mendukung Saling satu support. sama lain Iya. gitu ya meskipun Ajil bisa pulang duluan sama telepon. Tapi menyenangkan ya Bang Hardi ya. banget. Siap, terima kasih Bang Hardi. Selanjutnya, Mbak Maudi Kusnadi juga kita pengen tahu dari sosok seorang ibu di sini. Tepuk tangan dong untuk Mbak Maudi. Yes. Perjuangan yang dilakukan juga sebenarnya mempercayakan anaknya kepada yang tadi kita lihat gitu ya, Ajil di sini dan juga ada Adinda Thomas. Gimana bersama dengan teman-teman yang ada di sini Mbak Maudi? Terima kasih, dia sering ya ketemu ya. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan semua. Tadi gimana pas nonton, selain banyak yang nangis, yang lain oke nggak sih? Iya, alhamdulillah. Oke, senang banget bisa menjadi bagian kecil selewat di film yang luar biasa besar ini. Alhamdulillah dikasih kesempatan tuh dari awal Bu Ai masih nelfon sampai akhirnya sudah berada di sini tuh kayak memang banyak sekali proses yang dilalui dengan waktu yang singkat. Terus seperti yang tadi Mas Abi bilang, aku tuh kebayang gitu ya, persiapan cuma 1 bulanan. Mas Abi, Mas Arwin karena baru selesai syuting Lost Man juga sama Mas Arwin. Terus skenario masih mentah gitu. Terus aku bilang, Mas Abi boleh nggak kita ngobrol gini. Terus alhamdulillah dikasih kesempatan sama Mas Abi, termasuk urusan si sayur dan bayam itu juga yang
ternyata sebenarnya itu adalah berdasarkan kejadian nyata. Jadi bukan di dalam penulisannya Mas Abi ya. Si Bayam itu memang kejadian dari based on true story-nya. Terus dari situ develop, kemudian sama Ajil memang dari awal kayaknya kita semua juga udah sadar dengan waktu yang mepet dan kita semua harus memberikan yang terbaik dalam produksi ini. Dan semua ketika syuting itu prosesnya aku merasa bersyukur banget bisa menjadi bagian karena bisa melihat dengan mata kepala sendiri seberapa perjuangannya gitu. Nggak hanya Ajil dan cast yang ada di sini, tapi juga mereka gitu yang ikutan syuting dan ada dan mendampingi. Semua tuh kayak bener-bener dedikasinya tuh luar biasa gitu. Dan jadi kayak membuka mata saya bahwa kalau nggak berdasarkan tekad yang kuat, doa, mental gitu, kayak sulit sekali ya gitu menyelesaikan perjuangan ini gitu. Jadi merasa banget bahwa film itu tuh nggak hanya dar-dar-dor aja atau bom-bom atau nangis aja, tapi sebenarnya saya ngerasa ada sesuatu yang segitunya ya namanya perjuangan tuh gitu. Dan semua tuh harusnya ada di dalam gitu, nggak kelihatan kayak santai-santai di luarnya gitu, dalamnya tuh wah itu harus punya kekuatan yang luar biasa. Dan melalui proses yang panjang banget sampai akhirnya sekarang dan udah ngelihat special screening dan respon dan hasilnya itu jadi mengharukan banget gitu. Makanya pengen big applause banget ke Bu Ai gitu. Tepuk tangan dong. Biasa sih. Karena dalam perjalanannya tuh kayak aduh skenario masih mentah, aduh ini belum dapat, ini gimana ya kok wah gitu, kayak belum lagi aku ngetes kan sama anak-anak muda gitu, suruh nonton gitu, pesimisnya dengan terhadap film action Indonesia gitu, kayak apalah ya udah nonton aja, tapi ternyata pulang-pulang tuh mereka langsung yang berbinar-binar dan semangat banget gitu loh guys. Jadi aku happy banget walaupun segera menjadi ibunya Evi, Ibu Iin gitu, yang menurut aku sih aku berusaha memberikan warna gitu, selain dar-dar-dor gitu paling nggak adalah ibu-ibu gitu di rumah gitu kan. Soalnya waktu pas lagi ditanya sama kakakku, kamu ngapain? Lagi reading film perang. Oh jadi kamu perang? Enggak. Oh cuma reading doang. Ya enggak dong, aku ikut syuting. Tapi katanya nggak perang. Ya kan film perang nggak perang semua gitu maksudku. Maksudnya oh gitu, iya. Jadi bagian apa ya nanti nonton aku bilang gitu. Jadi senang banget bisa hadir di sini dan juga ada nilai historisnya bahwa ayahku juga ikutan perang di Timur Timur. Jadi senang sekali. Terima kasih. Terima kasih Mama Odi Kusnaidi. Wafda Saifan sekarang. Wafda yang membuka cerita ini ya kan dengan menyentuh ke penonton. Gimana dengan tanggung jawab yang diberikan kali ini dari Mbak Ai? Kan ini kali kesekian bekerja sama dengan Mbak Ai dan Mas Abi kan. Alhamdulillah, selamat sore teman-teman semua, kakak-kakak. Terima kasih buat waktunya. Kalau boleh jujur, ini film aku yang berlatar militer tuh kayaknya udah yang keempat. Yes. Udah semua matra. Ya harapannya sih sebenarnya kalau bisa dapat tituler ya. Harusnya. Dedi juga sih. Oh iya. Karakternya. Ya senang banget bisa terlibat di proyek film Believe ini. Jadi sedikit flashback lagi. Yeah. Aku dikasih taunya itu, Wafda bisa syuting nggak? Oh bisa mbak, kan baik. Nelpon, Iya. syuting nih. Iya. Kalau Halo baik ya. Oh enggak, kosong nggak? Kosong terus. iya, baik. Iya. Mau syuting kapan mbak? Besok katanya. Langsung besok. Jadi kita tuh bikin teaser dulu. Oke, iya. Oke siap mbak. Wah perang nih kan. Datang ketemu kita di kantor meeting. Baca. Kan ini angkatan darat mbak. Kok ada di gantung-gantung nih maksudnya apa nih? Terbang-terbang kan? Iya. Gue takut ketinggian. Udah bismillah lah, kan bisa diakalin film kan. Enggak taunya enggak, tetap digantung 20 meter. Stop, udah gini aja cukup. Gitu. Seneng banget, ini salah satu pengalaman yang tidak terlupakan, paling berkesan lah di saya film Believe ini. Terima kasih Mbak Ai, teman-teman semua, Mas Abi, Mas Arwin sudah diberi kesempatan, sudah dipercaya. Seru. Yes, itu dia. Wafda, tepuk tangan dong untuk Wafda. Thank you. Kita ke Martino Leo. Yes, ini dia.
Selamat sore semua, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Sapanya pakai bahasa yang di karakter tadi katanya. Ini lama-lama ngelunjak. Mana ya? Udah lupa, udah syuting kan udah lama ya. Iya, udah masuk ke karakter baru. Udah lah. Tapi penampilannya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Martinolio. Gimana Leo tanggung jawab nih nggak main-main dan layak untuk seorang Martinolio memerankan ini gitu. Gimana saat lo dipercaya pertama kali? Wah, happy banget sih awal-awalnya. Jadi gue lagi di lokasi syuting judul sebelah, terus tiba-tiba ini kok pas lagi tuh handphone gue geter-geter terus. Pas ngeliat, terus habis itu baik. Oh sama itu Wafdah, itu cerita Wafdah. Sama. Enggak, sama. Angkat, ya Mbak. Kamu bisa syuting nggak? Iya bisa Mbak. Kapan? Ini. Oh, oke. Bentar ya. Ya, dah. Take lagi. Udah beres gitu, baru malamnya sorenya teleponan yang lebih jelas, kasih tahu gini. Oke, concern gue sih emang dari awal tuh cuma satu, bahasanya pakai bahasa apa nih? Iya. Bahasa Indonesia kah atau bahasa sana kah? Karena kan di daerah sana tuh kita beda daerah, langsung bahasanya pun berubah. Kalau misalnya kita di daerah Tambua tuh orang minta maaf tuh par 2. Tapi kalau misalnya kita ke Timur, mereka udah di skulfa. Itu aja udah 2 kata yang jauh dari P ke D. Jadi sempet lumayan panik banget, tapi ya hasilnya yang seperti ditonton tadi, mudah-mudahan suka. Terima kasih Mas Abi, Mas Arwin, Mbak Ai, udah percaya untuk memerankan Miro Sablon. Mana direkam ini? Sorry. Martinolio, the best. Selalu menyenangkan kalau sama Martinolio dan totalitasnya luar biasa memang. Siti Hakim di sini ada Siti juga. Gue pengen tahu apa yang lo pelajari dari karakter yang lo perankan, karena tadi ada nge-twist dikit kan dari karakternya, dari yang tadi gimana jadi gimana. Apa sih hal yang paling lo pelajarin di sini? Banyak sekali kalau bercerita soal pengalaman. Ceritain dong. Kalau boleh cerita sedikit, kalau tadi bedanya nelpon kan, kalau ini enggak info casting. Oh, kosong nggak Kak bulan depan gitu kan? Wah, kosong terus sama, gitu kan? Ya udahlah, kita ikut casting, dapat peran tadi sebagai Jarwo, salah satu yang paling menonjol di bidang pemberontakannya terhadap Agus. Jadi ya banyak banget kalau yang dipelajarin ya, mulai dari kita ikut bootcamp dan ada juga waktu itu kewajibanku mungkin agak semua sama beratnya, cuman aku spesifik ke aku agak berat karena harus nurunin berat badan sampai 28 kilo. Karena badanku saat casting itu tidak mewakili TNI sama sekali. Beratnya sudah ratusan waktu itu, ya kita turun 28 kilo. Ya perjuangannya ada ya, pokoknya film ini best experience di hidup dan di karir tahun lalu lah gitu, ada di Believe ini seperti yang sudah disaksikan tadi. Dan makasih banget buat Mas Arwin, Mas Rahabi sama Mbak Ai juga selaku proses sudah mempercayakan. Nah, boleh diajak lagi nanti next. Ketahanan kita sudah teruji ya teman-teman ya. Ketahanan sudah teruji. Ntar dulu, ini kan Wafda dari Mbak Ai. Iya. Gue juga dari Mbak Ai. Betul. Ini juga dari Mbak Ai. Ini casting director apa produser? Semua langsung. Jangan saya juga Pak, saya dari Mbak Ai kemarin dikabarin di sini. Sama casting director juga Bu Mei sama Juliana, terutama teman-teman di belakang layar lah semuanya. Terima kasih banget udah sabar banget ngadepin kita semua. Yes, itu dia. Experience lah. Tepuk tangan untuk Siti dong. Thank you. Kita ngejajaran cast, kita mulai dari Iqbal dulu, dari masing-masing cast yang ada di belakang. Kalian sebutkan 3 hal mengenai film ini, ya. Dari Iqbal dulu. 3 hal apa sih yang paling membekas dan berkesan untuk Iqbal? 3 hal, 3 kata. 3 kata. Iya, apa aja? Film Believe itu ini gitu. Nodong lu. Kasihan lu, mikir dulu dong. Kasihan ya. Lu mau pertama apa terakhir? Saya pertama. Pertama dulu. Pertama ya Om. Oke, siap Iqbal, silakan. Film Believe itu buat gua 3 kata. EM siapa? Bukan EM. Berani. Bisa 3 ya? Iya, 3. Judul film nih, sama banget. Judul film nih. Iya. Mimpi, hadir, mimpi, keberanian. Iya. Udah diambil. Belum kali. Lu ya lu. Lu 3 hal apa? Waduh, apa lagi ya? Lu balik aja. Tidak. Gak boleh dibalik ya. Ntar mimpi, keberanian, takdir. 3 hal.
tiga kata ya. Tiga berarti kata, betul. Kesan ya, kesan aja ya. Kesan Iya, ya? kesan Kesan dalam ya? 3 kata. Oh, Boleh. ada sih. Kesan syuting, Nah, kesan. Oh ada pas syuting. Silakan. Jam kerja sehat. Keren. Walaupun film action dengan treatment yang luar biasa, tapi jam kerjanya sehat. Sehat banget. Iya. 856 Iya. ini mikir dulu ya. Mikir dulu ya. Silakan. Ya, emang lagi diliatin li sama Bayi ini ciri-ciri di calling lagi. Makanya silakan 3. Apa ya? 3 kata. Kata sih. Iya. Menurut saya seru, Ya. semangat, Seru semangat. dan senang aja gitu. Seru semangat senang. Seru semangat senang. Bang S. Edward. 3S ya. 3S. Seru semangat Ya, senang. Bang Edward. Ada konsep, ada konsep. Ayo. Ada konsep. Kasih beban. Iya, tadi kan yang awal udah tagline, yang ini jam kerja sehat, ini ada konteksnya bagus nih. 3S. Ini apa? 5 lagi sob mikir. 3 kata. Kata-kata hari ini. Sik, Ya. pengorbanan, cinta, dan dedikasi. Kelas. Itu menggambarkan semuanya. Itu cakep itu Bang mewakili. Adit silakan. Nah, Silakan Bang. Nah. Saya disorientasi, ini preskon kan bukan ludruk. Tadi bodor terus. 3. Kalau buat saya proses film ini nongkrong, piknik, baru kerja. Ernest Samudra. 3. Selerina, Rahabi, sama Arwin. ini dia nih. Ini kelas ini. Ini cakep ini. Next job. Thank you. Karir bro. Aja dia. Fatih belajar tuh. Belajar tuh. Yang itu kayak Ernest caranya. Kayak Ernest. ya? Disebut semua. 3 kata singkat jaminan di calling. Bang El, silakan Bang El. Ya kalau saya sih seru ya, seru, syuting sehat, nagih sih. Seru, syuting sehat nagih. Siap, terima kasih. Ayo silakan. Aku. Iya. Perjuangan ngeri mantap. Ini mantap. Betul. Nah, biasanya ini Bang Haidar ini punya kata-kata banyak banget memang. Oke. Gong. Jadi penutup lagi. Bang Haidar saya sebagai PLP 3 kata. Sempurna, luar biasa, jos. Tepuk tangan sekali lagi untuk jajarannya sudah filmmaker. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media yang ingin bertanya.